timnas Indonesia U17 udah melakoni laga perdananya di Piala Dunia U17 2025. Lawan pertamanya Zambia U17. Di pertandingan semalam ada dua kabar nih, kabar bagus sama kabar kurang oke. Kita mulai dari kabar bagusnya. Kabar bagusnya kalau kita lihat ya performa timnas Indonesia semalam lawan Zambia, ini kelihatan banget nih anak asuhan Coach Novarianto main tanpa rasa takut, tanpa rasa lelah, dan tanpa gemeter lah ya kan di atas lapangan. Kelihatan banget timnas Indonesia tampil cukup percaya diri untuk meladeni permainan terbuka dari Zambia. Walaupun kita masih tetap dibikin bertahan tuh sama Zambia, sehingga kita ngandelin defense counter, dan hasilnya ini kabar bagus ya, kita bisa bikin gol ke gawang Zambia lebih dulu lewat goli, lewat skema serangan balik yang sangat rapi menurut gua ya. Umpan dari belakang direct ke sisi flank kanan coba mainin umpan-umpan variasi umpan pendek masuk ke sisi half space belakang kiri pertahanan dari Zambia, umpan crossing, dan endingnya Zahabi Goli bisa manfaatin bola tepisan dari kiper Zambia yang kurang oke, sehingga bola nyeplos tuh ke gawang Zambia. Itu kabar bagusnya. Nah, kabar kurang oke-nya semalam kita dibalas golnya 3 kali sama Zambia. Ditambah lagi Zambia sebenarnya udah bisa bikin gol di kurang dari 30 detik di babak pertama tuh. Tapi untungnya dianulir sama offside, dan ini juga menjadi credit point nih bagi skuad timnas U17 yang menurut gue ya. Perangkap offside sebelum kita kena comeback, ini perangkap offside-nya menurut gue sangat-sangat efektif, sangat-sangat bagus loh. Berkali-kali Zambia kena perangkap offside di babak pertama, dan itu membantu kinerja lini pertahanan kita yang bisa dibilang cukup sukses meredam agresivitas dari Zambia sepanjang babak pertama. Itu yang gue catat tuh dari perangkap offside yang diterapkan sama Coach Nova Arianto, dijalankan dengan sangat baik sebelum kena comeback ya. Nah, di lalahnya pas kita kena comeback ya udah tuh agak sedikit kurang greget nih permainan Indonesia di babak pertama. Kena comeback dalam waktu kurang dari 5 menit kalau nggak salah tuh. Penyerangnya Zambia U17 Nyirongo bikin gol menit 35 sampai 37, dalam 2 menit bisa bikin comeback setelah kita unggul duluan di menit 12. Dan di menit 42 El Muale bikin gol ya bisa bilang ini menjadi kill the game ya. Di babak pertama menutup pertandingan, bisa menyudahi pertandingan lebih cepat ya, karena ya Zambia unggul 3-1 ya. Unggul 3-1 dengan permainan yang bisa dibilang Zambia sangat mendominasi ya. Di babak pertama main bola cepat, emang kayak nggak ada capeknya tuh main Zambia, main super high pressing menurut gue ya, super duper high pressing main Zambia, dan ini menjadi kelemahan dari Indonesia, baik itu di level senior sampai di level U17. Ketika musuh main high pressing, ini kita agak gelagapan untuk meladeninya. Terbukti 2 gol Zambia, gol kedua dan ketiga kalau salah tuh, bermula dari hilangnya bola dari lini tengah tuh. Main Zambia ketika main Indonesia lini tengahnya nguasain bola, langsung di pressing, direbut bolanya, hilang bola, sehingga itu menjadi awal untuk terciptanya gol Zambia, gol kedua dan gol ketiga kalau gue nggak salah ya. Nah, ini menjadi PR besar ya bagi asuhan Novarianto untuk membenahi cara bermain timnas Indonesia ketika musuh main dengan super high pressing. Main Zambia babak pertama kelihatan banget kan, super high pressingnya bener-bener luar biasa banget. Bola di mananya di press sama Zambia tuh ya kan. Babak pertama diuber, udah gitu sayapnya Zambia, sayap kanannya tuh yang di si back kita ada Fabio, ini benar-benar dieksploitasi habis-habisan tuh sisi flank kanan Zambia, menjadi kekuatan Zambia di pertandingan semalam. Bertubi-tubi umpan crossing, umpan cutback, tusukan-tusukan itu sering banget bermula dari sisi sayap kanan dari Zambia, dan itu ya apesnya itu menjadi awalnya sumber gol dari Zambia kebanyakan dari sisi tersebut. Ya, itu dia mungkin karena emang ya kita harus jujur sih, emang secara level permainan ini Indonesia masih di bawah Zambia. Walaupun babak kedua kita mencoba bangkit, mencoba meredam agresivitas Zambia, berhasil nggak? Cukup berhasil indikatornya, karena Zambia di babak kedua nggak bisa nambah gol, bikin gol semua di babak pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya shoot on target sepanjang pertandingan, ini bisa nyaingin Zambia lah ya. Kita kalau nggak salah punya shoot on targetnya 4/7 kalau nggak salah tuh. Ya secara itu kan ya kita udah oke lah ya, udah bisa mengkreasikan peluang untuk menekan pertahanan lawan di babak kedua. Walaupun secara overall emang tuh si Zambia ya, karena udah unggul 3-1 duluan, bisa dibilang kita main lebih gregetnya telat nih.
Karena di babak pertama kita udah kebobolan 3 gol setelah unggul 1-0 atau apa siapa satu sama kita main ke babak kedua, ya otomatis bisa aja tuh hasilnya berbicara lain. Tapi tetap kredit poin buat skuad Garuda Muda ya, buat Evandra dan kawan-kawan ya kan. Walaupun main dengan tim yang kualitas di atas Indonesia, tapi main tanpa rasa takut, benar-benar nunjukin mentalitasnya juga oke menurut gue. Biar permainan masih perlu ditingkatin lagi, umpan-umpannya juga perlu diperbaiki, akurasi operannya ketika musuh main pressing itu menjadi ya, kalau umpannya sering kurang akurat ketika musuh main pressing, ya kita akan sangat sulit untuk mengontrol ataupun menjadi counter pressing bagi musuh yang main dengan pressing tinggi. Gue catat di babak pertama, yaitu di babak pertama Indonesia sering banget tuh ketika bola dari kiper diumpan ke depan, ini bola jarang main build up dari bawah, sering langsung direct bola ke tengah ataupun langsung ke sepertiga akhir pertahanan Zambia, dan itu sangat tidak efektif, gampang dipatahin sama Zambia. Hitungan gue tuh di babak pertama berapa kali momen tuh sering banget kita cuma megang bola kurang dari 8 detik. Nah ini menjadi PR besar buat Coach Nova nih. Habis ini kita lawan Brazil loh, lawan Brazil ya nggak usah muluk-muluk lah, kita nggak kebobolan lebih dari 3 golnya udah cukup, udah cukup oke lawan Brazil nanti. Nah lawan Zambia kelihatan kan ketika musuh udah main main cepet banget di babak pertama, ya kita kedodoran. Ya mau diapain lagi, emang Zambia mungkin dia udah nyiapin strategi nih pelatih Zambia nih. Instruksi anak-anak asuhannya udah babak pertama gempur abis-abisan Indonesia, cari gol sebanyak-banyaknya, babak kedua baru tuh karena stamina udah terkuras otomatis kan ya main lebih pragmatis saja ya kan. Biarkan musuh mengembangkan strategi permainannya, tapi ya lini pertahanan udah dibangun dengan sangat baik, dan itu Zambia membuktikan ini pertandingan lawan Indonesia semalam. Nah ini menjadi PR besar lagi-lagi buat Coach Nova buat nanti di babak kedua, di pertandingan kedua dan di pertandingan ketiga. Sisa pertandingan ya sangat berat lah. Brazil kedua, ketiga Zambia. Kita buat lolos ke 32 besar aja bisa bilang ya hampir mustahil, biarpun belum ketutup rapat ya, tapi ya menurut gue ini hampir mustahil Indonesia bisa lolos ke ronde 32 ataupun fase gugur. Ya di babak penyisihan grup ini ya Indonesia nunjukin kualitas permainannya udah, nggak usah mikir muluk-muluk, kita bisa bikin gol aja ke gawang lawan itu udah oke. Even hasil akhir kita menang alhamdulillah, seri mantep, kalah ya udah nggak apa-apa, karena emang ini kan pengalaman kedua Indonesia kalau nggak salah di Piala Dunia U17. Sebelumnya kita masuk juga sebagai tuan rumah kalau nggak salah ya, dan sekarang kita lolos dari babak kualifikasi, lolos jalur kualifikasi untuk pertama kalinya kalau nggak salah, catatan gue tuh ya. Nah ini menjadi pelajaran yang berharga buat timnas U17 nih. Untuk pertandingan lawan Brazil udah main lepas aja, nggak usah terlalu mikirin macam-macam. Udah lawan Brazil keluarin aja kemampuan terbaiknya, main tanpa beban. Menurut gue lawan Brazil target realistisnya adalah tuh dia tadi nggak kebobolan lebih dari 3 gol tuh udah oke menurut gue. Syukur-syukur kalau kita bisa bikin gol skema serangan balik ke gawang Brazil, biarpun itu agak sulit ya, tapi boleh dicoba. Yang penting nanti lawan Brazil jangan kayak lawan Zambia tuh babak pertama. Lawan Zambia babak pertama sebenarnya ketika kita udah unggul 1-0, kita harusnya udah main ultra defensif aja, nggak apa-apa. Yang penting dapat poin. Tapi saya ya karena emang sulit ya, dan dalam pertandingan yang udah high intensity, merubah gaya bermain itu emang sulit. Nah lawan Brazil bisa mungkin ya udah main dengan pola ultra defensif aja, nggak masalah, karena Brazil yang kuat banget, skillnya jago, fisiknya oke, tekniknya juga luar biasa banget. Ya udah nanti lawan Brazil kita main ultra defensif aja, mainin offside trap lagi boleh kayak main lawan Zambia tuh, offside trap cukup efektif di babak pertama. Nanti ya selebihnya kita letaknya nanti di atas lapangan ya kan. Dan juga buat lini pertahanan Indonesia yang digalang sama Putu Panji dan kawan-kawan Baker ya, ini juga mendapat pelajaran berharga pas lawan Zambia semalam ya kan. Agar bisa lebih fokus lagi lawan Brazil nanti, karena lawan Brazil nggak untuk kemungkinan Brazil bakal lebih intens, bakal lebih edun ya untuk membombardir, untuk membongkar lini pertahanan Indonesia nanti babak kedua. Zambia aja kemarin kan luar biasa banget tuh. Babak kedua di matchday kedua Zambia aja luar biasa banget kan kemarin kan. Babak pertama gempur dari berbagai arah, terutama sisi tengah sama sisi kiri pertahanan Indonesia tuh benar dieksploitasi habis-habisan dengan variasi umpan cepet, bola direct, umpan terobosan. Wah, di babak pertama tuh Zambia benar luar biasa banget. Diporsir habis-habisan tuh kelemahan Indonesia di sisi tersebut. Babak kedua tetap, tapi ya babak kedua kita udah bisa agak sedikit lebih bisa melakukan membaca situasi permainan lebih baik dibanding babak pertama. Seharusnya begitu sih, tapi ya nggak apa-apa menurut gue ya. Kan target di Piala Dunia U17 ini nggak muluk-muluk. Udah main
main apa tuh? Main semampunya aja, keluarin kemampuan terbaiknya di laga Piala Dunia U17 kali ini, dijadiin pembelajaran yang sangat oke buat nanti event-event berikutnya. Kalau nanti masuk Piala Dunia lagi di tahun berikutnya, ya kan? Jadi buat skuad Garuda jangan terlalu jangan terlalu berharap banyak di Piala Dunia U17 kali ini. Misalnya berharap lolos ke 32 besar, menurut gue sih ya kecil. Peluangnya kecil banget menurut gue untuk lolos ke babak 32 besar. Kita realistis saja. Sangat kecil. Lawan Brazil kita hampir mustahil menang. Lawan Honduras pun ya peluang menangnya pun di bawah 20% nanti lawan Honduras menurut gue. Tapi yang penting main di atas lapangan, keluarin kemampuan terbaik aja, dan jangan terlalu mikirin macam-macam biar nggak jadi beban. Karena kalau bikin lawan Brazil, wah ini kita udah kalah pertama di match day pertama, match day kedua kita harus meraih poin. Nah itu bakal jadi beban banget tuh. Kayak ini hadapin Brazil sama Honduras nanti kan. Jangan mikir kayak gitu. Tampil maksimal di lapangan, tampil pas saja. Karena emang gak ada target muluk-muluk kan dari federasi. Jadi kalau udah gak ada target muluk-muluk, tinggal tunjukannya di atas lapangan. Main dengan penuh percaya diri. Kayak pas nyetak gol pertama gawang Zambia tuh, main dengan penuh percaya diri. Terus juga hilangin grogi ketika di pressing. Dan yang paling penting nih, fokus sepanjang pertandingan. Itu kuncinya. Main lawan Zambia kita bisa sebenarnya fokus ketika kita udah unggul 1-0, memang sempat hilang fokusnya. Ketika Zambia bisa bikin 3 gol babak pertama, tapi babak kedua fokus itu langsung diperbaiki. Nah itu yang kita butuhkan nanti buat matchday berikutnya. Fokus untuk membaca taktik ataupun arah gaya bermain dari lawan kita nanti. Nah, ingat, yang kita lawan berikutnya adalah Brazil, tim yang sulit terlempar dari posisi 5 besar ranking FIFA dunia. Oke? Yang penting dukung terus perjuangan skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Dunia U17 biar makin berkembang. Dan thank you udah support channel YouTube gua, Irwan Chan @1 Piero, di konten gua Pundit Abangan. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan menarik lainnya. Salam olah bola.